Mabes? Baik teman-teman sekalian, kedatangan kami tim hukum dari 6 terpidana ke Bareskrim atas undangan dari Bareskrim Mabes Polri terkait dengan laporan polisi kami kepada Aib dan Dede dan juga kepada Bapak Rudiana. Menyangkut kasusnya Bapak Rudiana, hari ini kami diundang untuk melakukan gelar awal. Gelar awal ini adalah salah satu proses untuk mencocokkan bukti-bukti awal yang kami hadirkan ditambah dengan laporan kami sinkron atau tidak. Dan setelah di akhir gelar, kami diberitahukan bahwa untuk laporan polisi kami terhadap Bapak Rudiana sudah memulai yang namanya proses penyelidikan. Jadi langkah selanjutnya karena ini penyelidikan tentu akan diikuti dengan pemanggilan saksi baik yang kami hadirkan maupun yang bukan kami hadirkan. Yang menurut penyidik perlu dihadirkan. Tentu itu bukan kewenangan kami untuk menilai siapa-siapa yang akan dipanggil oleh penyidik. Terkait dengan kasus laporan kami terhadap Dede dan Aib, hari ini sudah memulai penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi. Berapa banyak saksi yang dipanggil kami pun tidak tahu karena kami hanya mendampingi saksi yang dari klien kami. Ya, apa yang ditanyakan kami pun tidak tahu karena yang mendampingi ada tim yang lain. Gitu. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Berarti ke-7 terpidana ini nanti akan dimintain juga keterangannya kembali. Dari 7 terpidana yang masih seumur hidup, 6 yang kami pegang kuasanya. Sudirman bukan klien kami. Oh, ya, jadi ada 6 yang menjadi kuasanya kami. Apakah para terpidana ini akan diperiksa? Menurut saya pasti akan diperiksa karena kami ketika datang ke Mabes Polri melaporkan peristiwa ini atas nama para terpidana yang saat ini sedang mendekam di lapas. Di lapas ya tentu lewat kuasanya melapor atas nama terpidana untuk mengkonfirmasi apa betul yang dilaporkan, apa betul keterangan yang diberikan oleh para terpidana. Tentu ini menjadi kewenangan dari penyidik. Demikian. Artinya nanti penyidik sendiri yang akan menjemput bola ke sana. Saya nggak tahu ya prosesnya bagaimana karena itu adalah tugas dari penyidik. Ya, kalau kami kan hanya ketika diundang, dipanggil ya kami datang memenuhi kewajiban hukum kami selaku pelapor dan juga sebagai warga negara yang taat akan hukum. Tadi gelar perkara sudah dilakukan ya Bang? Sudah dilakukan untuk laporan kami terhadap Bapak Rudiana. Iya. Itu hasilnya mungkin sudah diketahui mungkin? Ya, gelar ini kan gelar awal ya. Gelar awal ini kan biasa. Hanya mencocokkan antara laporan dan juga bukti-bukti awal yang kami sampaikan. Dan dengan dilakukannya gelar awal pertanda bahwa proses penyelidikan dari laporan kami terhadap Bapak Rudiana sudah berjalan dan kami tadi diberitahukan bahwa memang sudah berjalan. Artinya laporan Abang sendiri untuk menguatkan sendiri artinya gini, kemarin kan ada pihak Pak Rudiana yang menyatakan laporan Abang itu belum diterima karena baru sebatas aduan. Berarti dengan adanya gelar perkara ini laporan Abang sendiri sudah diterima ya? Saya klarifikasi ya. Iya. Laporan polisi ini kan yang disebut dengan laporan polisi adalah LP, ada nomornya. Iya betul. Kalau bukti belum lengkap dan polisi belum yakin, biasanya itu dia akan menyampaikan yang namanya laporan informasi masyarakat. Ya, kalau kami ini bukan laporan informasi masyarakat, tapi kami adalah laporan polisi. Betul. Kepolisian. Bukti bahwa kami adalah laporan kepolisian, hari ini sudah dilakukan gelar awal untuk mencocokkan data laporan bukti awal kami ditambah dengan saksi-saksi dan juga bukti lain yang kami bawa. Jadi kalau ada yang bilang bahwa laporan kami belum diterima, ya nggak apa-apa.
Ya buktinya kami datang saja memenuhi apa yang disampaikan oleh Mabes Polri. Jadi kami sampaikan, kami dari awal laporan kami LP, bukan laporan informasi masyarakat. Ya LP, laporan polisi. Jelas ya? Bang, izin, ini untuk hari ini apakah kesaksian dari Dede sendiri akan dicantumkan juga Bang dalam Kenapa? kesaksian Dede ini nanti ini kan lagi gelar perkara, kesaksian Dede juga diambil juga atau bagaimana? Apa beda? Ya, menurut saya pasti Dede dan Aib itu tinggal tunggu waktu, pasti akan dipanggil oleh penyidik. Karena itu yang kita laporkan kan, terkait bahwa apakah sudah cukup bukti, tentu penyidik ini kalau menurut saya kebiasaan yang kami tangani ketika perkara-perkara pidana, ketika ada seseorang dilaporkan tentu adalah saksi yang melihat dulu peristiwanya, peristiwa itu betul ada apa tidak ada, dan diyakini bahwa itu benar sudah sesuai dengan laporan awal, baru mungkin dipanggil yang diduga melakukan itu betul apa tidak. Kalau nanti ditemukan ada alat bukti yang katakan itu sesuai, barulah dinaikkan statusnya kan gitu kan, naikkan statusnya yang namanya sidik. Ini masih dalam rangka penyelidikan gitu rekan-rekan. Terkait statement dari Rudiana yang nggak kenal Aib dan Dede gimana Bang? Itu urusan dia. Kami bisa buktikan. Ya ada informasi-informasi sampai terakhir waktu kasusnya pemanggilan kasusnya Peggy Setiawan pun kami mendapatkan informasi yang menghadirkan Aib dan Dede, pengakuan Dede nih, ya kan pengakuan Dede nih. Nah itu dihubungi oleh Rudiana. Artinya selama ini mereka komunikasi. Tinggal kita lihat aja betul nggak, ini kan baru-baru ini. Ya tinggal kita lihat aja kan itu handphone nggak bisa berbohong gitu kan. Ya menurut Dede. Ya dia dihubungi karena penyidik itu justru nggak tahu keberadaan Dede di mana. Rupanya Pak Rudiana ini masih terus berkomunikasi selama 8 tahun ini. Ini menurut pengakuan Dede ya. Ya tinggal kita cek aja lah mana yang betul, mana yang berbohong. Yang intinya gini lah rekan-rekan, kami tidak ingin berbantah-bantah di media ini. Kita ingin mencarikan bukti fakta hukum yang sebenarnya. Kalau memang ketujuh terpidana yang sedang mendekam di tahanan ini, dihukum seumur hidup ini tidak bersalah atas apa yang mereka lakukan, tentu kami sebagai penegak hukum yang pengacara terpanggil untuk meluruskan peristiwa ini. Ya kan? Itu aja sebenarnya, kita tidak mengkambing hitamkan atau kita ingin menjelekkan institusi manapun atau kita ingin menyerang institusi manapun. Itu urusan nanti lah kalau kita mau koreksi kenapa hasil penyidikan ini nyatanya sudah diterima jaksa, sudah divonis tingkat 1 di pengadilan negeri, sudah diuji di tingkat banding, sudah diuji di tingkat kasasi. Kenapa bisa sampai begitu? Ini kan menjadi pertanyaan besar itu, tapi itu nantilah. Tapi kami bersyukur sekali lagi Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Diperbido memproses laporan kami begitu transparan, begitu cepat. Ada keinginan untuk transparan untuk membuat kasus ini, dan itu yang selalu kami himbau. Kalau untuk mencari fakta baru, ya kalau kita mulai dari penyidikan tahun 2016 yang kami juga banyak pertanyakan, tentu mau sampai kapanpun pasti nggak akan ada titik ketemu. Makanya kami membuat LP untuk pintu masuk bagi teman-teman kepolisian melakukan penyelidikan secara transparan. Apakah peristiwa yang kami laporkan itu betul apa enggak? Itu aja dulu. Kalau laporan kami terhadap Aib dan Dede itu ternyata betul, berarti kan peristiwa timpuk-timpukan, pengejaran, geng motor itu nggak ada. Tidak benar. Kalau tidak ada berarti peristiwa pembunuhan itu juga perlu kita pertanyakan yang dituduhkan. Ya kan? Kalau peristiwa penganiayaan dan juga berita laporan palsu atau keterangan palsu oleh Pak Rudiana ini dan kami bisa buktikan betul, berarti kan betul saksi dan tersangka yang selama ini adalah asal tunjuk. Itu yang kami sampaikan, ya kan? Tanggal 31 Agustus kilat dari pukul 16 dari penangkapan sampai 18.30 membuat laporan polisi. Itu semua proses yang menurut saya nggak ada, mungkin tercepat di dunia yang kami ini kan. Ya itu bukan tertangkap tangan loh. Ada proses penyelidikan, sprint yang nggak ada, ditangkap. Lalu berdasarkan hanya keterangan Aib dan Dede, nggak ada kesaksian, nggak ada bukti yang lain. Lalu ditahan orang. Lalu informasinya sudah bonyok-bonyok lagi sebelum dibuat apa?
dibuat LP, ya kan? Lalu baru keluar sprindik, baru keluar yang namanya surat penangkapan, baru naik namanya surat sidik. Kapan gelarnya? Buktinya apa? Ini yang kami tanya, proses itu kita bertanya, dari situ aja sudah cukup aneh buat kami. Dalam satu hari loh, nggak sampai sehari, hanya mungkin berapa jam, ya kan gitu kan, hanya berapa jam, apa begitu? Saksi apa alat buktinya itu hanya saksi, keterangan Aib dan Dede, nggak ada yang lain. Di situ barulah berkembang, dicarilah bambu, dicarilah batu, dicarilah apa segala macam semua. Ya, apa begitu? Ini aja lah, kita jawab aja dulu, tolong jawab ahli-ahli pidana yang ada di Indonesia ini, proses hukum yang sedang kita tangani sekarang ini. Ya, kami bertanya, dalam tempo berapa jam menangkap orang tanpa dasar hanya keterangan Aib dan Dede, diduga ada penyiksaan, ada pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan, diserahkan ke reskrim mengeluarkan surat sprindik, surat perintah penangkapan, surat naik jadi sidik dalam tempo hanya berapa jam. Kami aja sekarang ini laporan polisi 2-3 minggu lalu, sekarang masih lidik. Panggil dulu saksinya, panggil dulu ininya. Kan harusnya begitu tadi yang saya sampaikan. Dilaporkan bahwa ini peristiwa pembunuhan akibat kejar-kejaran motor menurut pengakuan Dede dan Aib. Ya kan? Harusnya kan diselidiki dulu siapa saksi yang melihat, siapa yang ini, naik dulu sprindik, baru naiklah kalau ada buktinya. Dan itu menurut saya kan harus panjang. Ini hanya berapa jam, nggak sampai sehari, itu naik semua. Itu aja tolong dijawab. Berarti bantahan dari Ibtu Rudiana nggak bisa dijadikan tolak ukur Bang ya? Ya, masing-masing kan punya pendapat dan punya pengakuan masing-masing. Kalau kami kan tidak mengejar pengakuan ya. Kalau kami kan bicara berdasarkan fakta. Kalau dia bilang bahwa habis peristiwa itu tidak pernah berhubungan lagi dengan para Aib dan Dede, pengakuan Dede mengatakan kemarin 2 bulan lalu ketika peristiwa Peggy Setiawan ditangkap, dia dihubungi oleh Rudiana. Ya kita cek aja betul apa enggak. Nanti kan bisa cek juga nanti yang lain, bukti yang lain. Pengakuan Dede apa Bang ketika ada komunikasi dengan... Ya diminta datang ke Polda untuk membantu di BAP untuk kasusnya Peggy Setiawan yang kemarin dibebaskan oleh Rapid itu. Ya, kan gitu kan. Jadi kami simpel aja lah. Kami nggak usah nuduh sana nuduh sini. Ya mari kita buka mata penglihatan kita secara jujur. Apa yang saya ceritakan dalam tempo 2-3 jam menangkap orang berdasarkan keterangan pengakuan 2 orang Aib dan Dede, jadikan 11 tersangka, lalu dalam 3 jam kemudian sudah menjadi tersangka dan ditahan hanya dengan alat bukti pengakuan. Kalau begitu kan bahaya. Saya bisa nuduh siapapun melakukan sesuatu pembunuhan lalu ditangkap seenaknya. Kalau ditangkap seenaknya, ini akibatnya begitu. Itu yang kami sampaikan. Teman-teman di Mabes Polri, Pak Kapolri mungkin mendengar apa yang kami sampaikan. Mulailah dari titik nol, melakukan penyelidikan yang baru dari titik nol. Jangan ikuti dari yang tadi, yang 31 Agustus 2016. Pasti ujungnya nggak akan ketemu kita. Kalau dari titik nol, sandingkan dengan peristiwa hasil penyidikan yang baru saat ini, nanti sandingkan dengan peristiwa hasil penyidikan tahun 2016. Mana yang memiliki nilai dan kebenaran yang hakiki. Harapan kami untuk membuka tabir. Kami tidak ingin mencari kambing hitam, kambing putih, kambing merah, kambing apapun namanya. Ya, kambing conge gitu kan ya. Kami nggak mau peduli lah dengan apapun statement dari manapun. Silakan saja hak orang untuk melaporkan siapa dan lalu menyangkal apapun, ya kan. Tapi kami hanya bekerja untuk membuktikan kebenaran itu. Itu aja, tolong jawab itu aja dalam tanggal 31 Agustus itu. Ya, hanya tempo 2-3 jam bisa naik ditahan orang, ya 8 orang ditahan, 3 DPO, ya kan, hanya keterangan apa? Aib dan Dede. Coba aja dibuktikan lah ke kami bahwa apakah itu betul. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah yang sulit-sulit. Saya pikir nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, gitu kan. Sarjana hukum yang baru tamat pun atau masyarakat awam pun pasti akan paham, gitu kan. Kalau begitu kan bahaya sekali lagi. Kalau saya nuduh orang membunuh, oh ini pembunuhnya ini, atas kesaksian itu langsung kita bisa apa? Bisa kita
tangkap dan kita proses, kan bahaya. Dan ini yang kami ingin buktikan, betul apa tidak. Kalau memang betul, kami juga nggak membela mati-matian klien kami ya. Kalau memang betul klien kami adalah pelakunya dan bisa dibuktikan lewat penyidikan yang baru ini, kami akan legowo. Kami akan ngakui, kalau perlu dihukum mati nggak apa-apa. Kalau memang apa peristiwa itu ada dan mereka adalah pelakunya, nggak apa-apa, kami nggak akan bela, ya kan? Kami nggak akan bela. Tapi kalau bukan mereka pelakunya, tolong bebaskan. Bang izin, Kami akan jalur hukum kan gitu kan? Jalur hukumnya apa? Novum. Ya. Bang izin. Tadi kan abang membicarakan perihal tentang saling komunikasi antara Dede dengan Pak Ibtu Rudiana. Lalu ini kan otomatis alat komunikasinya nanti akan menjadi sebuah novum baru atau bagaimana? Ya, saya itu bukan novum ya. Apa, Itu kan saya barang bukti atau bagaimana? itu kan pengakuannya Pak Rudiana. Kan jelas ada YouTube-nya, saya barusan juga lihat ya, bahwa dia merasa katanya sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Dede dan Aep. Betul. Hanya saat waktu diminta keterangan. Tapi klien kami, Pak Dede ya, bukan Si Dede. klien kami pelapor karena Dede juga bagian dari di tangannya tim Pradi tapi tim yang lain ya. Pengakuan Dede, ya kan? Dia mengetahui dan dipanggil oleh Polda, katanya itu ditelepon oleh Rudiana. Ibtu Rudiana. Ya kita lihat aja lah betul siapa yang betul kan gitu. Ya, Berarti nanti akan diperiksa juga HP-nya si Dede ini nanti ya nggak tahu lah penyidik, ya kan? Ya. Terserah penyidik lah, Baik. ya kan? Kalau kami kan hanya menyajikan informasi, kan gitu kan? Ya teman-teman, marilah kita lebih dewasa, lebih ini di dalam untuk menilai kasus ini secara objektif, bukan untuk saling menyalahkan, tapi dalam koreksi untuk penegakan hukum kita di Indonesia khususnya untuk yang akan datang. Banyak kejanggalan. Ya, banyak kejanggalan. Kalau saya bacakan kejanggalannya ratusan di sini. Dari peristiwa yang sudah ada loh. Ya, barang bukti satupun di luar keterangan saksi sampai hari ini tidak satupun yang mengarah bahwa klien kami 6 terpidana itu adalah pelakunya. Mau sebut apa? Batu nggak ada DNA, bambu nggak ada darahnya, pisau nggak ada bukti bahwa itu ditusukkan ke tubuh korban. Visum hanya menyatakan peninggalnya kenapa. Bukti di lapangan mengatakan tidak ada darah di luar TKP kecelakaan di flyover yang begitu hebat, ya kami ada fotonya. Kalau betul ditusuk pendarahan dan pendarahannya seperti yang ada di flyover, nggak mungkin dia dari tanah kosong itu. Pasti minimal 1-2 tetes adalah kali. Kalau hebat pun dia tutup begitu, atau di baju terpidana itu, atau di baju saksi atau para terpidana itu mungkin ada kali darah, atau di motornya ada kali darah, atau di jalan sepanjang 1,2 km dari tanah kosong itu ada kali darah tercecer. Nggak ada. Ini kan aneh. Sekali lagi, peristiwa ini akibat keterangan Dede dan Aep, sehingga berujung ditahan mereka dan timbullah di situ. Itu aja kami bertanya. Silakan didalami oleh para ahli, profesor-profesor hukum, kan gitu kan, para masyarakat menilai apakah pertanyaan kami wajar apa tidak. Ini fakta loh. Ya, kalau dia katakan tidak melakukan penangkapan, penyidikan, ya udah nantilah kami buktikan, kan kami juga punya fakta dan punya data gitu kan, nggak apa-apa lah, kan gitu kan. Bang, terakhir dong Bang, ini kan Ibtu Rudiana banyak yang bilang ini adalah saksi kunci Bang, tapi dengan statementnya yang bertolak belakang dengan apa yang abang tangan ini agak memperberat gak Bang? Maksudnya? Yang kan dibilang banyak, abang bilang Ibtu Rudiana adalah saksi kunci dalam Rudiana? Itu ya. Tapi dengan bertolak belakang dengan statementnya dengan apa yang abang tangan. Ini kalau anggap nih jago nih Pak Rudiana saat waktu menangkap 9 ya, yang satu kan dilepas tuh, ya kan gitu, ya kan, Aldi itu ya dilepas. Dari menangkap 9 itu, karena satu nggak diperiksa Kavi, ya 7 yang dijadikan tersangka, ya karena satu Rivaldi itu adalah kasus dari polsek yang lain, ya kami sampaikan ketika menangkap itu membuat orang mengaku dan muncul 11 nama dalam tempo 1 jam, hebat nggak? Hebat nggak? Nah, jawab sendiri lah. Kalau di situ dia bantah tidak ada penganiayaan, dugaan ya, apa yang kami tuduhkan, ya kan? Nah, ini silakanlah para penyidik, para pelaku hukum, penasihat hukum yang biasa berhubungan dengan apa semacam. Mari kita lihat nilai secara hati nurani. Hebat tidak? Ya, dia bisa sebut. Dan yang lebih anehnya, Rudiana
Diana membuat LP itu adalah dengan form B. Form B itu adalah laporan masyarakat, bukan dia sebagai anggota polisi yang mengetahui satu kejahatan. Tapi di dalam LP-nya dan di dalam BAP-nya coba cek, ada nggak keterangan dia mendapatkan keterangan 11 nama itu dari siapa? Nggak ada. Dia lancar ceritakan kronologisnya, disebutkan 11 itu pelakunya, seolah-olah dia hadir di mana? Ada di lokasi kejadian. Ini patut coba lihat. Ini kan aneh gitu menurut saya, dan hebat lah kalau 1 jam 2 jam bisa mendapatkan data pengakuan 11 nama dan mendapatkan data pengakuan 11 nama dan yang lain gitu. Dan kami duga ada 2 LP lagi yang lagi kami selidiki. Ada 1 LP di Polda, ada 1 LP di Polres. Nah, ini kami lagi dalami, nomor LP-nya berbeda dan apa. Ini tentu ini menjadi apa? Keanehan-keanehan kami. Visum berbeda. Visum pertama dari Rumah Sakit Gunung Jati menyatakan itu kecelakaan tunggal, dimakamkan sudah selesai. Ternyata begitu pembunuhan dibikin lagi visum. Ya kan? Nah, visum yang membedakan ini menjadi dasar. Yang kedua, otopsi kedua itu jadi ada luka di kepala tengkorak atas yang di awal nggak ada. Logika nih, saya pakai logika aja. Kalau Vina betul itu ada luka tengkorak di atas, masih hidup nggak dia saat ditemukan? Harusnya udah mati. Nggak mungkin. Tapi dia 4 jam kemudian dia baru meninggal. Ini logika.